Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol apa namanya, halamannya halaman 6, barisnya baris ke 15 dari atas ya. Halaman 6 baris ke-15 dari atas ya. Ya, tengah-tengah tuh ya. Wa fistaqobi, dan di lubang. Fil ardi, di bumi. Wa huwan nazilu al mustadiru. Ya. Yang selanjutnya, larangan buang hajat itu adalah di lubang. Lubang yang ada di tanah. Apa yang disebut lubang itu? An-nazilu al-mustadiru, bagian yang turun ya, dan apa namanya, berbentuk lingkaran. Ya, artinya berbentuk lingkaran ini artinya berbentuk lah gitu. Namanya lubang ya. Bisa kotak, bisa juga lingkaran. Jadi nggak boleh kita itu buang hajat di lubang. Lubangnya ini lubang kecil, yang bisa jadi itu adalah lubang binatang, bukan yang dimaksud ini lubang WC ya. Kalau kemudian di zaman sekarang itu orang kan gali lubang ya untuk speed tank. Nah, kalau speed tank beda lagi, itu disebutnya bukan lubang tapi emang ya sumur. Kalau udah digali secara sengaja ya dan bentuknya besar, nah, itu namanya kan speed tank. Nah, lubang yang di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah lubang yang bisa jadi adalah lubang binatang ya kan, sarang. Nah, jadi dikhawatirkan kalau kita buang hajat di situ bisa mengganggu hewan gitu. Walabdu sakobi sakitun fi badi nusahil matni, dan lapaz sakob itu lubang itu tidak ada pada sebagian tulisan matannya ya. Jadi yang ada dalam kitab ini justru as-sakob itu dituliskan ya. Walayata-kalamu, dan tidak boleh berbicara ketika kita lagi buang hajat. Adaban, tapi bentuknya sebagai adab, sopan santun ya. Li ghairi darurati qadil hajati, tanpa adanya keperluan bagi orang yang lagi buang hajat. Jadi kalau lagi buang air itu nggak boleh ngomong, nggak boleh nyanyi, juga nggak boleh ngomel. Termasuk nggak boleh ngerokok sebenarnya. Nah, hajat besar apa hajat kecil? Baik hadas besar maupun bukan BAB maupun BAK gitu. Benar Pak Kaiman, termasuk juga ngerokok. Iya, adaban. Tapi bentuknya ini sebagai adab sopan santun sebaiknya gitu kan. Jangan dilakukan, tapi sifatnya bukan larangan yang sifatnya jadi dosa. Emang sih nggak jadi dosa gitu. Kecuali kalau ya karena ada ini sifatnya adab, ketika ada kebutuhan misalnya kita lagi buang air, buang omat, ditanya sama istri kita gitu, pertanyaan itu mendesak dijawab, ya kita jawab,
Pak, mana kunci? Kan gitu. Berkali-kali nanyanya, ya kita jawab, no, di sono di atas lemari, kan begitu. Nah, itu kan namanya ada hajat, tapi ada kebutuhan. Tapi kalau umpamanya kita ambil inian, buang air gitu, nyanyi dangdut, ngobrol nggak pugu atau nyanyi lah gitu, itu nggak boleh. Fokus saja sama kegiatan buang hajat kita. Itu sifatnya adab ya. Kemudian alal bauli wal ghaiti, bagi orang yang buang air kecil maupun air besar. Fa in da'at darurotun ilal kalami, jika terpanggil atau ada kebutuhan, ada darurat untuk berbicara, kaman ro'a hayatan, sebagaimana orang yang melihat ada ular, kosoda insanan, yang ular itu pengen menyakiti manusia, lam yakroh al kalam hina izin, maka tidak dimakruhkan untuk berbicara ketika itu. Ya tadi udah dibicarakan ya. Kita ditanya sama istri gitu atau sama siapa, kita lagi buang air dan itu pertanyaan itu mendesak untuk dijawab, maka kita ngomong aja. Maka pada waktu itu tidak makruh kita untuk ngomong. Selanjutnya larangannya itu apa? Wala yastaqbilus syamsa. Jangan di sini Mas Bari, jangan menghadap matahari disebutnya ya. Wal komaro, dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan jangan juga membelakinya. Membelakanginya. Ayakrohuhu lahu. Maksudnya ini makruh lahu zalika, akan hal itu. Halu qodoi hajatihi, pada kondisi dia lagi buang hajat. Itu menurut kitab ini, menurut satu qaul, satu pendapat ulama. Lakin An-Nawawi, tetapi Imam Nawawi fi Raudhati, dalam kitab Raudhah, wa syarhil muhadzab, dan syarah al-muhadzab, yaitu kitab al-majmu', qala, berkata, inna istidbaroha laisa bimakruhin. Kata Imam Nawawi ya, itu tidak makruh. Wa qala fi syarhil wasit, dan Imam Nawawi juga berkata dalam kitab Syarhul Wasit, intaroka istiqbalahuma wa istidbarohuma sawaun ay fayakunu mubahun. Maka dalam beliau menegaskan bahwa itu sama saja menghadap atau membelakangi matahari dan bulan, itu sifatnya mubah, boleh-boleh aja gitu. Jadi kalau kata satu qaul nggak boleh madep matahari atau membelakinya atau bulan juga, tapi kalau Imam Nawawi itu boleh-boleh saja. Waqala, dan dia berkata fitah kiki, dalam mentahkikannya, inna karohata istiqbalihima la asalaha, kemakruhan untuk menghadapinya, menghadap atau membelakanginya tidak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, itu ya. Wa qauluhu wa la yastaqbilu ya, dan perkataannya wa la yastaqbilu sampai akhirnya sakitun fi ba'di nusahi matni, tidak ada dalam sebagian tulisan matan ya. Ya itulah adab-adab kita buang air ya. Kalau kondisi sekarang dengan toilet yang ada di gedung-gedung atau di rumah, di dalam bangunan, masalah-masalah seperti ini
sudah terlewati ya, sudah terlewati. Artinya perihal masalah menghadap kiblat dan sebagainya kan ini sudah jawab. Kalau itu larangan tersebut adalah hanya ada ketika di tanah lapang. Dan demikian juga masalah tidak bolehnya menghadap matahari atau membelakanginya juga ini sudah dijelaskan bahwa menurut Imam Nawawi itu boleh-boleh saja. Ya. Ya. Ada pertanyaan barangkali? Ini maksudnya kitab ini kan menjelaskan tadi nggak boleh. Iya. Iya. Pak bisa aja masih bisa rekomendasi yang diucapkan sama Imam Nawawi ya maksudnya. Emang kitab ini maksudnya pengarangnya masih ini sama Imam Nawawi. Iya, jadi kan kalau Imam pengarang kitab ini kan namanya Imam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mazhabnya ya masih ada masih merujuk juga maksudnya. Oh iya. Ya, merujuk. Ada rujukan dari Imam juga. Jadi dia nggak sekedar pendapat doang. Oh iya. Beliau ini Syekh Muhammad Al-Ghazi ini mengarang kitab, menulis kitab Fathul Qorib ini berdasarkan rujukan-rujukan. Dia bukan ngarang. Iya, bukan ngarang-ngarang pribadi. Dia tetap mengutip, menukil dari yang lainnya. Terutama dari Imam Nawawi. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada gimana Mas Fadil, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Maksudnya kalau nggak boleh kan? Iya, jadi kalau kita lagi buang hajat, ini kan konteksnya ya. Dulu ya, ketika kitab ini dikarang, mungkin ya, ketika itu toilet yang ada dalam bangunan itu tidak ada, ya jarang lah gitu ya, jarang. Orang buang hajat itu kebanyakan di tanah lapang. Makanya di sini disebutkan nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, atau juga disebutkan tidak boleh menghadap matahari atau membelakanginya. Ketika itu, kondisinya ketika itu ya. Darurat. Bukan darurat. Dulu ini kan kitab ini ditulis ratusan tahun yang lalu. Ketika orang nggak pakai toilet yang ada di bangunan, di ruangan, ya. Jangan kata dulu ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ya di kita juga kan orang buang hajat kan di kebon, di empang, ya. Ya kalau mungkin di sebagian tempat masih juga di empang dipakein gituan ya, helikopter orang ini buang hajat di situ. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu ini berlaku semuanya juga berlaku. Nah, adab-adab ini harus dipakai. Jadi memang kalau kita sekarang ini yang ada di kota-kota di mana toilet kita buang hajat di toilet, emang jadi agak ini Mas Bari. Apa sih kita nggak boleh menghadap kiblat? Kenapa sih kita juga nggak boleh matahari? Pada awal bagaimana kita mau melihat matahari? Orang ada di ruangan kan begitu, tertutup. Nah, ini ada pembicaraan seperti itu karena kitab ini ditulis pada masa di mana masalah sanitasi itu seadanya. Ya, kan gitu kalau cara sekarang itu masalahnya disebut masalah sanitasi kan. Nah, demikian juga begini ya. Ini ada yang perlu juga disampaikan. Bagaimana kalau misalnya orang di masjid nih, masalah masjid. Bagaimana kalau misalnya toilet itu dekat mihrab? Nah, jadi masalah. Boleh enggak? Ya kalau enggak ada tempat lain, enggak jadi masalah. Ya misalnya kita ini kan, kita mau taruh sebelah selatan jalanan, kita mau pakai sebelah utara rumah saya, mau pakai sebelah barat rumah Bang Oman, ya sebelah sononya ada rumah Bang Adam kan begitu. Ada ruangan cuma dekat mihrab, boleh enggak? Ya karena keterbatasan lahan, ya boleh-boleh saja. Satu. Keduanya, kan ruangannya tertutup. Ya kan ada batas.
ada batas gitu, kecuali kagak dibatasin itu mihrabnya ngegemblong, terus juga toiletnya juga terbuka, itu jadi masalah. Tapi selagi itu tertutup tidak menjadi masalah. Itu kecuali memang ada ruangan lain lagi, ya terserah dah. Tapi ketika tidak ada pilihan, ya udah aja. Itu. Iya. Iya, satu keterbatasan lahan, keduanya kan pada tertutup. Aktivitas imam tidak terganggu. Aktivitas imam tidak terganggu oleh orang wudhu, orang buang hajat. Kan begitu. Karena benar-benar tertutup. Bahkan temboknya juga tebal sehingga suara-suara pun tidak terdengar, bau pun tidak akan tercium oleh imam dan jamaah yang ada di masjid tersebut, tidak menjadi masalah gitu. Emang lah ya, bagusnya kalau ada lahan yang lebih luas pakai tempat lain gitu ya. Kalau kita nggak boleh berak di buang air di lubang, ya kan ini ada sumur mati nih, ya udah lama nggak dipakai kan, itu berarti ada lubang kan. Ya. Nah itu kita kan kalau di atas kita buang airnya dikit gitu kan nggak boleh ya. Kalau sumur mati rasanya boleh aja deh. Iya, karena kan dia itu lubangannya lubangan besar ya, yang memang ya kayak nggak tidak beda dengan kita gali spiteng sebenarnya. Kan spiteng. Kalau sumur mati itu kan dia udah, kalau orang beton beton nggak ya. rumput-rumput gitu. Iya. Pikirannya yang sampai ke bawah tuh rumput-rumput mulu udah. Ya. Kalau sumur mati saya rasa itu tidak beda dengan spiteng, lubang spiteng. Iya. Boleh. Yang dimaksud lubang ini nah lubang di mana bisa jadi di situ ada lubang hewan. Iya. Kita kan dilarang menyakiti hewan-hewan. Walaupun itu misalnya cacing, apa ada yang lain lah yang ada di lubang, ada kodok, ada kelinci yang berlubang gitu, atau juga tikus sekalipun dia itu boleh dibunuh gitu, tapi kalau diberakin makan kagak boleh. Artinya begini, binatang-binatang yang boleh dibunuh itu dibunuhnya juga dengan cara yang tidak menyakiti gitu. Yang sekali kita bunuh dia langsung mati. Kalau kita pakai cara kita berakin atau kencingin kan dia sebelum mati, kalau misalnya mati harus mati, dia kan matinya juga mati dengan tersiksa kan begitu. Itu yang nggak boleh. Maksud dari tidak bolehnya kita buang air di lubang gitu. Nah, adapun kalau lubang itu sengaja kita gali untuk keperluan itu boleh-boleh saja, termasuk dalam hal ini sumur mati. Sumur mati itu kan karena nggak dipakai lagi, Bang Omar, kita sebutnya bilang sumur mati. Jadi lagi nggak dipakai lagi, nggak kerawat, air mungkin ada karena dalam. Ya begitu juga kan kita kalau gali spiteng, kalau spiteng yang dalam kan juga keluar air kan. Kecuali kalau spiteng di spiteng di sini juga keluar air karena kita gali lubang 2 meter kan ini keluar air. Gitu. Jadi tetap boleh digunakan. Ya, saya kira itu. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.